Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Aprilianti Nur Hasanah dari kelas 11 MIPA 2 SMA Taruna Terpadu 1. Di video kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan tentang jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan, menurut pembagian selnya, terbagi menjadi dua. Pertama, jaringan meristem. Kedua, jaringan dewasa. Setelah ini, kita akan membahas masing-masing kedua jaringan tersebut. Pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan embrional atau jaringan muda yang sel-selnya masih aktif membelah. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem terbagi menjadi 3. Pertama, meristem apikal terdapat pada pucuk batang atau ujung akar. Yang kedua, meristem lateral adalah meristem yang mempertebal akar dan tunas tumbuhan kayu. Yang ketiga, meristem interkalar terdapat pada ruas-ruas tumbuhan rumput-rumputan, misalnya bambu. Berdasarkan pembentukannya, jaringan meristem terbagi menjadi 3. Yang pertama, promeristem. Promeristem adalah jaringan meristem yang sudah ada ketika tumbuhan masih dalam masa embrional. Yang kedua, meristem primer ada di ujung batang dan di ujung akar, berfungsi untuk melakukan pertambahan pemanjangan. Yang ketiga, meristem sekunder. Meristem sekunder hanya terdapat pada tumbuhan dikotil dan tumbuhan gymnospermae. Berfungsi melakukan proses pelebaran, contohnya pada kambium dan kambium gabus. Selanjutnya, jaringan dewasa. Jaringan dewasa terbagi menjadi 5. Yang pertama, epidermis. Epidermis tersusun pada selapis sel hidup yang tersusun rapat-rapat. Epidermis berfungsi sebagai pelindung jaringan di dalamnya. Pada permukaan epidermis yang terdapat kutikula berfungsi untuk mencegah kehilangan air. Epidermis tidak mengandung klorofil kecuali pada sel penjaga stomata. Modifikasi epidermis yang pertama, stomata, trikom, dan filamen. Jaringan parenkim adalah jaringan dasar yang tersusun dari sel-sel hidup. Jaringan parenkim berdinding tipis, ruang antar sel besar, mengandung selulosa, pektin, serta hemiselulosa. Jaringan parenkim membentuk struktur morfologi dan fisiologi yang bervariasi. Yang ketiga, jaringan penguat atau penyokong. Berfungsi menunjang agar tumbuhan berdiri dengan kuat. Jaringan penguat terdiri dari: pertama, kolenkim. Kolenkim tersusun atas sel-sel hidup yang menyokong tumbuhan muda. Kolenkim mengalami penebalan di bagian sudut-sudut dinding selnya atau penebalan tidak merata. Kolenkim tidak mengalami penebalan dari lignin. Kolenkim banyak terdapat pada tumbuhan yang masih muda. Kedua, sklerenkim. Sklerenkim tersusun atas sel-sel mati yang menyokong tumbuhan yang sudah tua. Sklerenkim menebal di seluruh bagian dinding selnya. Sklerenkim mengalami penebalan lignin. Sklerenkim terdiri atas serat dan sklerate. Contoh dari serat adalah sabut kelapa, dan contoh dari sklerate adalah batok kelapa atau sel-sel batu yang terdapat di buah pir. Yang keempat, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut berfungsi mengangkut air dan zat-zat makanan hasil fotosintesis
ke seluruh bagian tumbuhan. Macam-macam jaringan pengangkut ada dua. Yang pertama, xilem, yang kedua, phloem. Xilem berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke batang tumbuhan serta daun. Xilem terdiri atas trakea, serat xilem, parenkim xilem. Trakeit adalah sel-sel tabung panjang dan sempit dengan ujung meruncing. Trakea adalah sel-sel tabung berujung rata dengan ukuran yang lebih pendek dan lebih lebar daripada trakeit. Serat xilem adalah terletak di antara trakea dan trakeit yang berfungsi sebagai penyokong tumbuhan. Parenkim xilem adalah sel-sel pendek berlignin berfungsi sebagai tempat penyimpanan zat makanan. Sedangkan phloem bertugas memindahkan gula hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Phloem tersusun atas pembuluh tapis, parenkim phloem, serat phloem, dan sel pengiring. Sel pengiring berfungsi mengatur pergerakan gula dan asam amino. Parenkim phloem sebagai penimbun zat ergastik. Serat phloem berfungsi memberikan sokongan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah jaringan peridem. Jaringan peridem merupakan jaringan pelindung sekunder pengganti epidermis. Berfungsi melindungi tumbuhan dari pengaruh suhu yang ekstrim, mengurangi kehilangan air, dan melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis. Jaringan peridem terdiri atas phloem atau jaringan gabus, phloem atau kambium gabus, phloem atau konteks sekunder. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.